Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang baru datang ke channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, komen, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Karena subscribe itu gratis dan banyak manfaatnya. Oke rekan semua, pada kesempatan video kali ini saya akan kembali berbicara mengenai produksi telur, khususnya yaitu mengenai kunci sukses untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung asli. Tujuannya agar indukan bisa bertelur lebih banyak lagi. Nah, ini didasari dengan sebuah problem yang bisa kita dapati ketika kita beternak ayam, yaitu kita punya ayam yang bertelurnya sedikit. Sebagai contoh, kita mendapati indukan kita bertelur hanya 8 butir telur selama satu periode, dan kita tentu ingin meningkatkan produksi telur tersebut supaya hasilnya lebih banyak lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan produksi pada indukan-indukan kita dalam menghasilkan telur, baik itu untuk telurnya maupun untuk nanti produksi akhirnya yaitu DOC. Kita akan bahas langsung langkah demi langkah yang saya terapkan di peternakan ini. Sudah saya terapkan bertahun-tahun dan hasilnya cukup bagus. Jadi saya share lagi di sini. Langkah pertama yaitu babon atau indukan kita umbar supaya mendapatkan tambahan nutrisi dan tentunya lebih happy lagi. Nah, jadi untuk rekan-rekan semua yang punya kasus induknya telurnya sedikit, itu bisa dicoba induknya diturunkan. Jadi indukan diturunkan, kita kasih umbaran, baik itu mau full ataupun semi umbaran. Paling tidak mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, ceker, kemudian mandi pasir, mandi debu, dan seterusnya. Nah, keuntungannya dengan menerapkan sistem umbar ini pada indukan, jadi indukan kita turunkan ke tanah, yaitu indukan tersebut bisa mendapatkan tambahan pakan alami yang ada di sekitar lahan umbaran. Sebagai contoh, misalnya serangga-serangga kecil, telur-telur semut, dan lain sebagainya. Dan ini cukup penting karena ini bisa menambah vitamin yang didapat oleh induk ayam yang sedang kita usahakan untuk bertelur lebih banyak. Kemudian tahap berikutnya apa yang bisa kita lakukan, yaitu kita beri pakan yang khusus. Pakan khusus ini, yang kita maksud pakan khusus ini adalah pakan yang bisa memenuhi kebutuhan untuk ayam yang sedang bertelur atau pada masa persiapan bertelur. Kalau bisa kita memberikan pakan ayam petelur yang sudah jadi, pakan di toko-toko, atau kalaupun tidak bisa, kita bisa menggunakan, paling tidak menggunakan bahan pakan dengan campuran utama jagung. Nah, ini sangat penting. Karena walaupun bagaimanapun, kalau kita ingin meningkatkan produksi telur tetapi tidak memperhatikan pakan, itu saya rasa sangat sulit. Tanpa pakan yang mendukung, sulit mendapatkan target produksi telur yang sesuai. Maka dari itu, langkah kedua kita adalah memberikan pakan terbaik khusus untuk ayam yang sedang bertelur. Kemudian yang berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah dengan menyediakan jago atau pacek yang gagah, yang garang. Nah, gagah dan garang ini bukan hanya dari segi fisiknya, tetapi juga sifatnya, yaitu galak, kemudian agresif terhadap indukan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar
induk ayam bisa lebih semangat lagi dan lebih terpacu lagi, sehingga nantinya diharapkan produksi telurnya bisa lebih maksimal lagi dari periode sebelumnya. Kemudian bagaimana yang berikutnya? Langkah keempat adalah dengan menyediakan tempat bertelur yang disukai. Nah, ini sebagai cadangan atau tambahan, karena kalau kita tidak bisa memberikan tempat bertelur yang disukai oleh ayam, maka kadang-kadang ayam bisa berhenti di tengah jalan bertelur karena stres, karena tempat bertelurnya tidak nyaman, dan seterusnya. Maka dari itu kita harus bisa menyediakan tempat yang disukai. Ketika mau bertelur, induk ayam akan mencari sarangnya, tempat untuk dia meletakkan telur-telurnya. Nah, perhatikan saja di mana lokasi dia mencari sarang atau mencari tempat untuk bertelur. Nah, nanti kalau sudah ketahuan, di titik situlah nanti kita buatkan tempat bertelur yang sesuai dengan kriteria. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa jangan dipaksakan harus di sini, harus di sini. Kalau di kandang biasanya kriterianya dia akan memilih lokasi yang lebih tinggi, kemudian lebih terlindung, baik itu dari sinar matahari langsung maupun terpaan air hujan. Nah, seperti itu. Jadi posisinya di kandang biasanya di atas. Nah, itu kita sediakan saja seperti itu. Kemudian untuk angka yang kelima, yang tak kalah penting juga untuk mendukung ayam agar bertelur banyak, yaitu dengan cara jangan diporsir. Kecuali kita bicara tentang ayam petelur ya. Jadi kita bicara tentang ayam kampung asli, ini kalau bisa tetap diberi jeda. Artinya ayam tetap butuh istirahat dan harus diistirahatkan. Karena kalau tidak, biasanya produksi telur juga akan berkurang. Semakin lama semakin akan berkurang dalam periodenya. Kemudian juga cepat rusak. Kalau diporsir biasanya cepat rusak indukannya. Artinya nanti produktivitasnya kalau dikenjot di awal, nanti sebentar saja sudah produksi telurnya akan turun drastis. Apalagi kalau tidak diimbangi dengan tahapan-tahapan pada awal tadi, misalnya pemenuhan kebutuhan gizi untuk pakannya dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi beberapa langkah yang biasa saya terapkan untuk meningkatkan produksi telur pada induk ayam kampung asli yang saya miliki. Nah, metode seperti ini sering saya terapkan dan selalu saya terapkan. Alhamdulillah, saya sering dapat kasus untuk indukan yang bertelur 8 butir. Biasanya 7-8 butir itu pertama masuk ke kandang kita. Setelah kita treatment dengan cara seperti ini, bisa sampai 12 butir. Dari 8 butir telur satu kali periode, pada periode berikutnya bisa sampai 12 bahkan 13 lebih. Nah, itu menurut saya peningkatannya sudah cukup bagus dengan metode sederhana yang saya terapkan tadi. Oke, sebelum saya tutup, saya sedikit memberikan tambahan. Jadi metode seperti ini tetap bisa kita lakukan, tetapi jangan lupa juga bahwa ayam juga punya sifat alami, yang itu merupakan hasil dari turunan alaminya seperti itu. Jadi ada juga induk ayam yang memang bertelurnya itu sedikit, ada juga yang memang bertelurnya bisa banyak walaupun dalam kondisi yang tidak mendukung. Sebagai contoh saya bandingkan, misalnya kita punya indukan ayam Bangkok, itu biasanya yang saya alami telurnya itu lebih sedikit daripada ayam kampung asli. Ayam Bangkok biasanya makannya rakus, kemudian makannya enak dia, tetapi produksi telurnya tidak bisa maksimal. Saya jarang mendapati bisa lebih dari 10. Tetapi kalau ayam kampung biasa, ayam kampung asli itu bisa di atas 10, bahkan sampai 15, bahkan ada yang sampai 15 lebih. Nah, itu juga jangan kita abaikan. Artinya ketika kita menerapkan, kita punya induk yang telurnya sedikit, kemudian kita menerapkan sistem seperti ini, tetapi hasilnya tidak terlalu jauh berbeda.
maka kemungkinan besar itu merupakan bawaan atau sudah sifatnya dari sananya. Jadi solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengganti indukan tersebut dengan yang baru, karena memang sudah gen. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa singkat saja video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya. Salam sukses dan salam sehat untuk rekan peternak semua.